Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ayat yang tadi kita baca ada di surah Yunus ayat 57 dan 58. Di mana Allah berfirman, wahai manusia, telah datang kepada kalian pengajaran dari Tuhanmu, yang itu menjadi penyembuh penyakit dalam hati, petunjuk dan rahmat bagi orang beriman. Maka katakan wahai Nabi, dengan karunia dan rahmat Allah, hendaklah kalian semua bergembira, karena itu lebih baik dari yang dikumpul-kumpulkan pada umumnya di dunia.
Bapak saudara, mari kita tadabburi sedikit dan sekelumit dari ayat ini tentang perintah Allah agar kita bergembira dengan karunia dan rahmatnya. Dan itu lebih baik dari yang dikumpul-kumpulkan manusia di dunia ini. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan karunia dan rahmat di ayat tersebut? Yang kedua, apakah kita sudah diberikan keduanya? Kalau kita lihat yang pertama, yang dimaksud karunia di ayat itu, mayoritas ulama tafsir mengatakan diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita menjadi umatnya. Inilah yang disebut dengan karunia. Dan di surah Al-Ahzab, di surah yang ke-33, pada ayat yang ke-45 sampai 47 Allah berfirman, Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahida wa mubashshira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Wahai Nabi, sungguh aku telah mengutus engkau untuk menjadi saksi, memberi kabar gembira, peringatan bagi manusia. Dan juga untuk mengajak manusia kepada jalan kebenaran, menuju kepada cahaya yang terang. Maka berikan kabar gembira kepada orang yang beriman dengan diutusnya engkau, wahai Muhammad, adalah karunia yang besar dari Allah. Maka saudara, kita sudah punya alasan untuk hidup selalu optimis, menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang seharusnya tergambar dalam perilaku kita sehari-hari. Di samping sebuah karakter sikap yang jujur, namun juga optimisme mendorong kita untuk terus berikhtiar maksimal. Karena kalau orang percaya bahwa hidup telah ditakdirkan namun tidak ikhtiar, itu berarti mengatasi atau menyalahi sunnatullah. Orang yang percaya takdir namun tidak usaha dengan sungguh-sungguh, itu berarti menyelisihi sunnah Rasul. Karena para nabi kita yakin imannya paling mantap, namun juga ikhtiarnya paling maksimal. Sebaliknya, kalau ada orang yang kemudian menyandarkan hasil usaha, hasil hidupnya karena ikhtiarnya, itu juga dikecam oleh Allah sebagai orang yang tidak pandai berterima kasih. Karena hakikatnya yang menentukan akhir itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak saudara, Nabi Musa alaihissalam ketika membaca dalam Taurat, melihat begitu hebat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau berdoa, Ya Rabb, ij'alni min ummati Muhammad. Ya Tuhan, tolong jadikan aku menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad. Maka Allah menjawab, Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami, fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Wahai Musa, engkau tidak usah minta untuk jadi umat Muhammad, karena engkau sudah kupilih menjadi orang terbaik di zamanmu dan di masamu. Engkau sudah kuberikan Taurat. Terima saja itu dan syukurilah itu. Saudara, Nabi Musa memohon kepada Allah untuk menjadi bagian dari umat terbaik itu tidak dikabulkan. Kita umumnya tidak pernah berdoa, tidak pernah meminta. Begitu lahir, sudah ditakdir oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad SAW, kok masih belum bergembira, maka ada sesuatu yang salah dengan keimanan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa umat ini sebetulnya adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat terbaik yang dilakukan manusia. Namun kenapa kita merasakan bahwa kondisi kita belum menjadi umat yang baik-baik saja? Pasti ada sesuatu yang problem. Dan inilah yang dimaksud pada poin yang kedua. Apa yang dimaksud rahmat dari Allah? Ayat tadi mengatakan rahmat itu adalah pengajaran dari Tuhanmu, yaitu Al-Quranul Karim. Maka salah satu sebab mengapa umat ini belum mencapai keemasannya dan kemajuannya, salah satunya disebabkan seperti yang diadukan Rasulullah SAW kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Tuhan, kaumku telah mengabaikan Al-Quran sebagai petunjuk. Padahal siapapun yang berusaha sungguh-sungguh mengikuti petunjuknya, jaminan Allah apa? Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Akan senantiasa diberikan kebahagiaan. Tidak ada kecemasan yang berlebihan dan juga tidak ada kesedihan.
Dan Al-Quran juga menegaskan saudara, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini agar kalian menjadi susah. Tapi apa? Agar kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Maka seperti yang Allah tegaskan di ayat yang lain, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Yang mengabaikan seruanku, maka bersiaplah kehidupannya akan menjadi sempit. Fakta hidup tidak akan pernah sempit, namun hati yang jauh dari petunjuk dan tuntunan agama akan menghadapi situasi akan selalu terasa sempit. Na'udzubillahi min dzalik. Dan atas dua pertanyaan tadi, keduanya ternyata Allah telah berikan, anugerahkan kepada kita semua, saudara, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menjalani kehidupan tidak dengan kondisi hati yang gembira. Kita tidak punya alasan untuk pesimis, dan kita tidak punya alasan untuk bersedih hati, berkhawatir dan cemas, karena kita telah diberikan anugerah yang terbaik, bahkan lebih baik dari apa yang biasa dikumpul-kumpulkan manusia. Semoga sikap tersebut dapat kita istiqomahkan sampai kelak kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.